PAUD Siti Ulfa. Di sini kami akan menjelaskan mengenai disintegrasi dan integrasi bangsa Indonesia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya Nafiza Alawiyah. Saya Marisa Dea Natalia. Saya Hilda Rizkyana Putri. Saya Valensiu. Saya Nizla Safiati Amara. Saya Salsa Malogati. Nah, simak videonya sampai habis ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari integrasi bangsa. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu nih apa itu integrasi dan apa itu bangsa. Pertama-tama, integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integrate yang artinya menyatukan atau mempersatukan. Kemudian secara KBBI, integrasi itu berarti pembauran menjadi satu kesatuan yang utuh dan benar. Sedangkan bangsa sendiri berasal dari bahasa Jerman yaitu Natio yang artinya tempat kelahiran atau tanah kelahiran. Nah, bangsa itu juga dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal pada wilayah tertentu yang sama dan terorganisir di bawah pemerintahan yang sama pula. Jadi, berdasarkan kesimpulan integrasi dan juga kesimpulan bangsa, maka dapat disimpulkan nih teman-teman bahwa integrasi bangsa adalah suatu proses untuk mempersatukan berbagai kelompok dan juga aspek kehidupan yang ada di suatu bangsa, baik itu aspek secara agama, budaya, bahasa, maupun secara sosial, menjadi satu kesatuan yang utuh dan juga harmonis. Nah, teman-teman perlu ingat nih bahwa integrasi itu bukan berarti kita mempersamakan semuanya menjadi satu keserasian, namun berarti adalah hubungan yang saling mendukung antara aspek-aspek yang ada di dalam bangsa itu, sehingga tidak akan terjadi suatu perpecahan. Ada pula faktor-faktor dalam pendorong integrasi. Hal ini telah terbagi menjadi beberapa sesuai dengan konteksnya. Secara umum, terdapat faktor utama yang mendorong integrasi. Yang pertama, ada faktor kebutuhan ekonomi. Negara ataupun kelompok masyarakat seringkali berintegrasi untuk mencapai manfaat ekonomi, seperti akses pasar yang lebih luas, efisiensi produksi, maupun perdagangan bebas. Yang kedua, ada faktor kestabilan politik. Integrasi seringkali didorong oleh kebutuhan untuk mencapai kestabilan politik. Hal ini sering terjadi secara nasional maupun internasional. Faktor yang ketiga yaitu faktor sosial dan faktor budaya. Faktor sosial ini memiliki keberagaman. Keberagaman ini seperti keberagaman budaya, agama, maupun suku. Hal ini dapat menjadi suatu pendorong untuk integrasi. Masyarakat yang memiliki kesamaan seperti kesamaan dalam agama, suku maupun budaya, mereka lebih cenderung memiliki sifat yang lebih nasionalisme, sehingga dapat lebih bekerja sama dan membentuk suatu ikatan sosial yang lebih erat. Kali ini saya akan membahas contoh nyata integrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu Pancasila dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan fondasi integrasi nasional. Keduanya mempersatukan Republik Indonesia yang beragam dari Sabang sampai Merauke dalam satu kesatuan seperti NKRI. Yang kedua yaitu program transmigrasi dilakukan untuk memindahkan penduduk dari daerah yang padat seperti Jawa ke wilayah yang lebih jarang penduduknya, seperti Kalimantan atau Sumatera. Hal ini membantu pemerataan penduduk dan menciptakan integrasi sosial. Yang ketiga yaitu kurikulum pendidikan nasional yang diterapkan di seluruh Indonesia dengan pelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Hal ini membantu menciptakan identitas bersama dari latar belakang yang berbeda. Yang keempat yaitu pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan tol laut, menghubungkan wilayah-wilayah yang ada di seluruh Indonesia dari kota besar hingga daerah terpencil untuk meningkatkan konektivitas dan pemerataan ekonomi yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Yang kelima yaitu perayaan nasional seperti Hari Kemerdekaan yang menyatukan seluruh masyarakat Indonesia untuk merayakan bersama. Nah, dari integrasi nasional, pendidikan, dan budaya, semua ini membuktikan bahwa Indonesia telah berhasil menyatukan perbedaan menjadi kekuatan. Dengan integrasi yang kuat, kita bisa menjaga persatuan
dan keutuhan bangsa. Nah, pada saat ini saya akan memaparkan materi tentang upaya mengatasi ancaman integrasi bangsa dalam kehidupan kita. Yang pertama, pendidikan nasional yang kuat. Pendidikan adalah prioritas utama untuk mengatasi ancaman integrasi bangsa. Karena apa? Karena pendidikan dapat membangun karakter atau individu seseorang menjadi lebih baik. Nah, individu seseorang menjadi lebih baik dapat membantu mengatasi ancaman integrasi bangsa. Oleh karena itu, pendidikan wajib dan harus dilakukan oleh semua masyarakat Indonesia, terutama di kalangan anak-anak muda sekarang ini. Yang kedua, meningkatkan partisipasi politik. Kita tahu sendiri, partisipasi politik sangat penting tentu untuk mengatasi ancaman integrasi bangsa. Karena apa? Karena kita perlu pemimpin yang baik bagi bangsa kita ini, dan kita perlu menyuarakan suara kita untuk membulatkan dan memilih pemimpin yang baik untuk mengatasi ancaman integrasi bangsa. Oleh karena itu, masyarakat dan kita semua harus mengikuti dan memilih pemimpin yang baik melalui pemilu dan sebagainya. Yang ketiga, pembangunan ekonomi yang merata. Kita tahu sendiri, ekonomi menjadi salah satu faktor yang dapat memecah belahkan bangsa kita. Karena itu, pembangunan ekonomi yang merata menjadi salah satu upaya untuk mengatasi ancaman integrasi bangsa. Kesenjangan sosial yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari juga ditentukan dan disebabkan oleh karena ekonomi, di mana banyak orang-orang yang sering kita jumpai, contohnya orang yang tinggi ekonominya merendahkan orang-orang yang memiliki ekonomi yang lebih rendah. Itu pemerintah juga perlu membangun ekonomi yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang keempat, meningkatkan pemahaman lintas budaya. Di Indonesia, berbagai macam ras, suku, budaya, dan golongan yang sudah kita ketahui, bukan? Nah, karena berbagai macam itu juga sering terjadi perpecahan oleh karena konflik, pertentangan, dan pertikaian yang terjadi di bangsa kita. Meningkatkan pemahaman lintas budaya menjadi salah satu upaya untuk mengatasi ancaman integrasi bangsa. Kita bisa mempelajari pemahaman lintas budaya dengan cara mengetahui budaya teman-teman kita sendiri, teman kerja, teman seperjuangan, dan teman kuliah kita. Disentiditas bangsa adalah kondisi di mana persatuan dan kesatuan bangsa mengalami perpecahan atau kehancuran, baik secara ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Disentiditas bangsa bisa terjadi ketika kelompok-kelompok masyarakat tidak memiliki kepentingan bersama terhadap bangsa tersebut, sehingga munculnya konflik, ketidakstabilan, dan ketidaksenggangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab disintegrasi. Yang pertama ada perbedaan ideologi. Ideologi selain Pancasila dapat mengancam persatuan. Yang kedua ada ketimpangan demografi. Kesenjangan yang timpang dalam demografi dapat memicu kecemburuan dan perpecahan. Yang ketiga, iklim politik yang kurang sehat. Iklim politik yang kurang sehat ini dapat menimbulkan perpecahan dikarenakan adanya oknum yang mempermainkan politik untuk dirinya sendiri. Yang keempat, menurunnya tingkat toleransi. Tidak adanya toleransi dapat menimbulkan integrasi nasional. Yang kelima ada kemajuan ekonomi yang terhambat, menyebabkan kesenjangan di antara orang-orang yang berkecukupan dan orang-orang yang memiliki kekurangan finansial. Ada beberapa contoh disintegrasi yang terjadi di Indonesia. Pertama, pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan ini terjadi pada tahun 1990 yang dipimpin Sonokil yang mendeskalasikan kemerdekaan Republik Maluku Selatan. Yang kedua, konflik Papua. Pemberontakan ini terjadi pada tahun 1969. Wilayah Papua memiliki ketegangan antara kelompok separatis dan pemerintahan Indonesia. Selanjutnya ada pemberontakan DITI yang terjadi pada tahun 1949 sampai dengan 1962 yang dipimpin oleh Kartosuwiryo yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Pemberontakan selanjutnya yaitu GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Pemberontakan ini terjadi pada tahun 1976 yang dipimpin oleh Hasan Tiro yang bertujuan agar Aceh terpisah dari Indonesia. Yang terakhir ada pemberontakan Timur Timur yang dimana terjadi pada tahun 1975 sampai dengan 1999. Masyarakat Timur Timur ini ingin memisahkan diri dari Indonesia sehingga pada tahun 2002 Timur Timur resmi menjadi negara merdeka.
saya akan menjelaskan upaya untuk mengatasi disintegrasi tersebut. Yang pertama, selektif dalam memilih informasi. Informasi sekarang sangat mudah tersebar, bukan? Karena kemajuan teknologi hari demi hari, waktu demi waktu, informasi sangat sekali mudah tersebar. Nah, kita harus pandai dan pintar dalam memilih informasi yang datang kepada kita, yang kita tidak tahu kebenarannya apakah itu benar atau tidak. Yang kedua, mengajarkan patriotisme. Kita tahu sendiri patriotisme adalah cinta tanah air. Nah, kita sering sekali mengutamakan kepentingan pribadi kita atau maupun kepentingan kelompok kita tanpa kita tahu bahwa kepentingan negara adalah kepentingan yang sangat terutama dan perlu kita lakukan untuk mengatasi upaya disintegrasi tersebut. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nah, kita tahu sendiri lembaga-lembaga pemerintah sekarang sangat sulit untuk kita percayai. Tentu meningkatkan kepercayaan itu sangat sulit, apalagi masyarakat kita kepada lembaga-lembaga dan petinggi-petinggi di pemerintah. Tapi hal ini sangat perlu kita lakukan, sangat perlu kita jalani agar masyarakat kita bisa percaya kembali kepada sistem pemerintahan dan petinggi-petinggi negara. Yang keempat, melawan gerakan separatis. Kita tahu separatis atau separatisme adalah gerakan yang ingin memisahkan diri dari negara. Nah, pemerintah harus melakukan